Halo semuanya, salam kenal, gue Ocan Afan. Jadi di video ini gue pengen nge-share kenapa sih sebagai seorang penjaga kontrakan gue harus ngonten. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat cerita atau gue pengen journaling lah, gue pengen mendokumentasikan setiap step by step milestone gue di dunia konten kreator ini. Jadi gue sempat bikin catatan di Threads, kalau teman-teman ada yang punya Threads, jangan lupa follow Threads gue ya, ada di, ya nanti gue taruh sini lah pokoknya. Nah, gue pengen ceritain journaling dari awal gue ngonten, dari mulai di TikTok sampai sekarang di YouTube. Yang gue pengen garis bawahi di sini adalah, ternyata di setiap platform itu, cara mainnya beda. Itu yang gue baru tahu dan gue ngerasa nyesal baru mulai YouTube di tahun ini. Kenapa? Karena gini, ada yang tahu akun bapak-bapak.id nggak? Nah, di akun itu, dia bikin, gimana sih caranya bikin konten atau bikin akun sama kayak bapak-bapak.id. Nah, di situ gue bayar, gue join, gue dapat materinya. Gue lupa narasumber siapa, sorry ya, Pak, kalau nggak disebut di video ini. Tapi intinya gue respect banget sama foundernya. Nah, dari course bapak-bapak.id ini, gue jadi belajar ternyata platform itu beda-beda cara mainnya. Jadi, mereka itu mengkategorikan, waktu itu dia ngebahasnya cuma dua, Instagram sama YouTube. Jadi, kalau Instagram itu, menurut bapak-bapak.id itu sifatnya kayak mading sekolahan. Yang kedua, YouTube. Itu sifatnya kayak, apa ya, perpustakaan. Kalau TikTok, menurut gua, dia lebih kayak billboard. Waktu di TikTok itu, kesalahan gua adalah, gua nggak pernah tahu visi gua tuh apa. Tujuan gua tuh bikin konten buat apa. Terus, kendaraan yang gue pakai buat mencapai visi tersebut itu apa. Gue nggak pernah tahu itu kayak gimana. Beberapa video gue itu tembus di angka 5-6 juta views di TikTok. Nah, cuman makin kesini, viewsnya tuh makin turun. Jadi program itu gue bikin buat senang-senang gue aja, buat happy-happy, dan ternyata gue nggak nyangka juga waktu itu viral gitu. Itu di tahun 2019 atau 2020. Tapi gue sangat menghormati pembuat iklan tersebut, karena gue tahu bikin iklan itu nggak gampang, makanya sekarang gue take down videonya. Analogi gue kenapa dia kayak billboard, karena ketika orang lewat billboard itu kan sekilas doang ngelihat billboardnya ya. Karena kita naik motor, kita naik kendaraan, lewat kayak gitu aja terus. Ngerti nggak sih, kayak lu ngeliat billboardnya lagi di jalan. Bahkan gue kadang nyetir, jarang banget gue ngeliat billboard itu iklan apa gitu. Gue ngeliat artisnya malah. Oh, si Vidi Aldiano lagi pegang brand A gitu. Udah lewat. Nah, tapi di situ gue udah langsung inget tuh. Oh, ternyata itu tadi parfum yang dipegang sama Vidi, dan gue pengen lihat mungkin kalau gue lagi butuh parfum. Nah, platform kedua yang gue pakai dengan visi sebagai penjaga kontrakan adalah Instagram. Nah, ini adalah tempat foto dan video pendek kalau menurut gue ya. Nah, Instagram ini kalau menurut tadi bapak-bapak.id yang gue jelasin di awal, Instagram itu mirip kayak mading. Ya. Dia akan diganti terus isinya, tapi berkala gitu, nggak sehari bisa langsung ganti-ganti atau banyak orang lihat di mading sehari terus langsung pergi, enggak kayak gitu. Ada juga mading yang memang diganti tiap hari, beritanya diupdate terus tiap hari. Nah, menurut gua semakin mading itu sering diganti, semakin orang lebih sering mengunjungi mading tersebut. Karena kenapa? Karena lebih menarik. Bayangin lu ngelihat news atau berita yang udah dipajang seminggu sama terus seminggu, sama yang setiap hari diganti beritanya, pasti lu bakal nyari mading yang terus update beritanya tiap hari dong. Karena lu nggak mau ketinggalan berita, ya kan? Logikanya seperti itu. Pertama, gue suka nyari niche-niche yang ada di Instagram. Hashtag-hashtag yang, apa ya, views-nya banyak. Nah, gue lihat kontennya tuh kayak apa sih? Gue cari konten yang berhubungan dengan kontrakan, terus gue tiru caranya kayak gimana sih bikin konten kayak gitu. Nah, waktu itu gue inget banget, gue ngeliat kontennya Eva Alicia ya, yang nggak berhubungan sama kontrakan, tapi gue bisa ATM nih, amati, tiru, modifikasi, karena udah nggak ada yang baru kan di dunia ini. Jadi gue coba ikutin konten dia, dan ternyata tembus sampai 500.000 views. Gue nggak tahu sekarang udah pengen 800.000 kalau nggak salah, apa udah pengen 1 juta gitu, gue lupa. Menurut gue, Eva Alicia ini mentargetkan audiens atau views yang orang-orang middle high income. Karena dia ngomongin high class banget ya, pokoknya bahasa dia ada Inggris-Inggrisnya, terus bahasa dia juga ngebahas sesuatu yang memang value-nya tuh bagus gitu. Makanya gue yakin dengan konten kayak gini, pasti viewersnya juga orang-orang yang middle high income.
Nah, ini korelasinya sama kayak kontrakan yang pengen gue sewain. Kalau orang pengen nyewa kontrakan, artinya dia punya pemasukan bulanan minimal kan. Nggak mungkin dia nggak punya pemasukan apa-apa, tiba-tiba dia nyewa kontrakan, bayarnya gimana. Nah, jadi buat ngefilter orang-orang yang memang, apa sebutannya ya, daya belinya itu rendah dengan daya belinya tinggi, ya gue pakai konten yang disukai sama orang-orang yang punya daya beli tinggi. Makanya gue ikutin caranya Eva Alicia dan terbukti works. Kontrakan sekarang alhamdulillah sudah terisi semua. Jadi gue belajar di sini, oh ternyata benar. Kalau kita punya visi dan misi yang jelas dengan platform yang tepat, kita bisa mendatangkan income ke diri kita. Itu yang gue pelajarin sejauh ini menggunakan Instagram. Dengan keberhasilan ini, gue makin pede dong. Gue coba bikin produk baru yang kiranya bisa gue duitin lagi, bisa bikin orang kasih revenue tambahan ke gue. Bulan-bulan ini tuh udah mendekati bulan Ramadan, bulan puasa, makanya gue bikin produk laptop show. Gue bekerja sama dengan seorang influencer Instagram yang followersnya udah banyak, udah puluhan ribu lah. Nah, singkat cerita, akhirnya gue bikin podcast sama Kak Virus. Nah, terus gue buatlah tiket buat orang-orang masuk ke acara live talk show ini. Cuman yang jadi masalah adalah memang durasi untuk pembelian tiketnya belum dibuka. Tapi semua konten-konten promosi yang gue buat di Instagram supaya live talk show ini ada peminatnya, itu viewersnya sangat sedikit. Kalau dibandingin sama viewers kalau gue bikin konten tentang kontrakan. Kecuali ada video memang yang khusus gue bikin dan gue collaboration dengan Kak Virus, itu di-repost sama Kak Virus, collaboration-nya aktif, terus muncul juga di feed-nya Kak Virus, viewersnya naik, yang likes juga naik. Tapi kalau konten yang gue bikin sendiri, gue cuma tag doang, nggak collaboration, dan nggak muncul di feed-nya Kak Virus, itu viewersnya kecil. Nah, di sini gue belajar, ternyata dengan platform yang tepat, dengan visi dan misi yang tepat, belum tentu produk yang lain bisa masuk ke platform yang sama. Artinya apa? Artinya di platform Instagram ini, niche udah kebentuk. Setiap kali gue update di story, gue tanya, kita bahas apa lagi? Pasti yang paling sering dipilih kontrakan. Terus pertanyaannya, gimana caranya supaya orang bisa tetap beli tiket live talk show ini dengan niche yang lama? Nah, akhirnya, gue membuat satu akun baru lagi di Instagram, supaya orang-orang ini bisa netral gitu ngelihat dari akun yang baru. Walaupun akun yang baru ini ujung-ujungnya juga gue collaboration dengan akun Ocanovan gue yang sekarang dan akunnya Kak Virus gitu. Ini gue bilang works kenapa? Dia akan lebih netral dan bisa di-repost oleh siapapun. Artinya di akun tersebut bisa ngumpulin audiens yang memang tujuannya untuk produk yang baru gue buat itu. Udah mulai dibuka pembelian tiket untuk full camp, jangan lupa beli, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, terus yang ketiga adalah platform yang lagi gue pakai sekarang, yaitu YouTube. Ini salah satu platform yang menurut gue nyesel kenapa gue nggak mulai YouTube dari dulu. Karena kenapa? Gue lihat fiturnya YouTube tuh oke banget. Dia ada subscriber yang berbayar, monetisasi kalau kita udah mencapai berapa views gitu ya. Karena kita bikin video, viewsnya sekian dapat duit. Sedangkan kalau platform lain, kita harus affiliate dulu, kita harus ngejual barang dulu, sampai kejual segala macam, baru kita dapat duit. Di YouTube itu banyak banget kan, kayak DNKT, yang gamers. Dia bikin join membership-nya dia aja cuma 20.000, tapi yang join bisa sampai 1.000 member. Bayangin aja tuh, udah berapa puluh juta dia dapetnya. Yang gue bilang tadi, dia itu sama kayak perpustakaan. Lu bakal lama-lama baca buku di YouTube, kalau ada yang menarik lu bakal lebih lama lagi. Kalau bukunya itu series, bahkan lu bisa tiap hari perpustakaan cuma buat ngelihat series yang selanjutnya. Viewersnya bakal lebih ke maintain lama gitu. Dengan gue bikin video yang menarik di YouTube, walaupun video-video panjang dan effortnya lebih besar daripada video pendek, member-member atau viewersnya tuh lebih solid, lebih lama nonton di YouTube. Kalau benar-benar memang dia suka dan pro dengan gue, viewers nonton video yang gue buat di YouTube durasinya lebih panjang, dan dia nonton sampai habis, gue yakin viewers itu lebih loyal ketimbang dia nonton video short gue di Instagram dan TikTok. Karena connection-nya itu, kedekatannya itu tuh lebih lama. Dan di tahun 2026 ini gue pengen mulai bikin YouTube. Doain supaya YouTube ini bisa berkembang dan memberikan banyak manfaat buat kalian yang nonton. Walaupun gue tahu itu journey masih panjang banget dan gue bakal journaling, bakal gue dokumentasiin semua journey gue di video YouTube.
kayak gini. Thank you, itu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.